Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat semua. Kita ketemu pada pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita, menjauhkan kita dari penyebaran penularan COVID-19. Amin. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi bab pertama tentang konsep usul fikih. Apakah kelihatan di layar kalian? Ardin, masih Kelihatan, dengar Pak? suara saya? Iya masih, Pak. Kelihatan, Pak. Yang tampak di layar kamu apa, Din? Jenengan, Pak. Ngale niku bab fikih kelas 12. Oke, sudah muncul ya? Udah muncul, Pak. Oke, kalau sudah muncul berarti bisa disaksikan. Saya akan menyampaikan bab 1 tentang konsep konsep usul fikih. Diperhatikan dulu kompetensi dasarnya. 1. Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. 2. Mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. 3. Menganalisis konsep usul fikih. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Ini kompetensi dasarnya yang harus nanti kalian kuasai. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai: 1. Meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Yang kedua, mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Ini indikator pencapaian kompetensi atau disingkat dengan IPK. Jadi kompetensi dasar tadi yang sudah saya sampaikan ada indikatornya, yaitu 1. Meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Dan yang kedua, mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Jadi selain meyakini diri sendiri, yakin pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih, yang kedua kalian juga mengajak orang lain untuk meyakini bahwa pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, 1. Ini bebas nggih, dari kanan boleh, kiri boleh, atas boleh, bawah boleh. Yang jelas tujuan pembelajaran kita saya rumuskan dalam 4 macam bentuk. Peserta didik mampu melalui diskusi, siswa dapat merumuskan pengertian fikih dan usul fikih dengan tepat. Diskusi.
Melalui diskusi, siswa dapat merumuskan pengertian fikih dan usul fikih dengan tepat. Berikutnya, peserta didik mampu setelah pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih dengan percaya diri. Jadi setelah pembelajaran selesai, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih dengan percaya diri. Tidak ragu-ragu, tapi percaya diri sudah ada dalam diri kalian karena sudah mempelajari dan memperoleh materi tentang pengertian fikih dan usul fikih. Melalui penggalian informasi, siswa dapat menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih. Jadi menggali informasi dari sumber langsung buku atau ulama atau video informasi tentang pengertian fikih dan usul fikih. Kalian gali dari mana saja silahkan tentang fikih dan usul fikih. Sumbernya jelas informasi itu. Yang keempat, dengan tanya jawab, siswa dapat memberikan penjelasan tentang pengertian fikih dan usul fikih. Jadi nanti bukti bahwa peserta didik atau siswa itu menguasai adalah bisa menjawab pertanyaan temannya seputar pengertian fikih dan usul fikih. Ini tujuan pembelajaran. Berikutnya, sebelum masuk pelajaran, saya ingin menunjukkan kepada kalian satu gambar hubungan antara fikih dengan usul fikih. Kalau melihat gambar seperti ini, ada pemahaman yang bisa kita ambil secara sederhana. Hubungan antara fikih dengan usul fikih. Coba satu di antara kalian berkomentar ketika melihat gambar ini. Ardin? Ardin? Coba Coba hubungan antara ya, coba kamu beri komentar. Hubungan antara fikih dengan usul fikih menurut gambar yang kamu lihat. hubungan antara fikih dan usul fikih dapat diartikan sebagai kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Hubungan antara fikih dan usul fikih sangat erat hingga tidak dapat dipisahkan. Oke, yang lain. Rida. Halo Rida. Ya, Pak. Silakan Rida, komentar. Rifti Aryani, silakan komentar. Melihat gambar tersebut, apa yang bisa dijelaskan hubungan antara fikih dengan usul fikih? Hubungan antara fikih dengan usul fikih sangat erat karena termasuk sumber hukum Islam. Oke, mantap. Mawar, Mufidah. Mawar, Mufidah, kemana? Niku Pak, sekedap. Oke, sambil berpikir yang lain, saya tadi sudah mendengar beberapa komentar dari Ardin dan Rifti. Saya belum menemukan hubungan dari yang kalian jelaskan. Karena ini butuh pemahaman dulu. Baik, ada sumber hukum Islam, ada usul fikih, lalu ada fikih.
Bagaimana menjelaskan hubungan ini? Baik, sebelum ke sana saya akan lewati dulu. Nanti akan muncul sendiri pemahaman kalian. Pengertian fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja. Faqiha yafqahu fikhan. Faqiha yafqahu fikhan, yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Satu. Faqiha yafqahu fikhan, itu kalau diartikan secara bahasa bisa bermakna memahami secara mendalam. Maka seseorang yang memahami agama secara mendalam disebut sebagai faqih. Faqih, orang yang memahami agama secara mendalam, bukan ulama. Kalau agama loh ya. Jadi seseorang yang memahami agama secara mendalam, secara istilah adalah faqih harusnya, bukan ulama. Entah kenapa kok muncul istilah ulama sebagai orang yang menguasai ilmu agama. Seharusnya menurut bahasa, orang yang menguasai agama secara mendalam, memahami secara mendalam, harusnya disebut faqih. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Itu namanya fikih. Jadi saya ulangi lagi, fikih menurut bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan. Fikhan, faqiha yafqahu fikhan, yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Ahli fikih, ya faqihun fikhin. Ahli bahasa, faqihun lughatan, dan seterusnya. Jadi ahli itu bahasa Arabnya menurut bahasa adalah faqih. Adapun menurut istilah fikih, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab Khalaf, al-fiqhu huwa majmu'atul ahkam asyariyati al-amaliyah al-mustafadah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah kumpulan hukum syarak, yang berkenaan dengan perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Fikih itu kumpulan atau ketetapan hukum syarak, ketetapan syarak ya. Ketetapan syarak itu kan ada haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Atau dibalik, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi urutannya begitu. Yang pertama itu wajib, ke bawahnya adalah sunnah, ke bawahnya adalah mubah, bawahnya adalah makruh, di bawah makruh adalah haram. Atau dibalik, haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Itu namanya ketetapan syarak. Yang hukum syarak tersebut berkenaan dengan perbuatan manusia. Manusia melakukan sesuatu dihukumi, perbuatannya haram, sunnah, atau bahkan sampai haram, yang diambil dari dalilnya yang terperinci dan jelas. Ini pengertian fikih. Maksudnya dalil di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Mengatakan sesuatu perbuatan itu haram diambilkan dari dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Sunnah juga demikian. Sesuatu disebut sunnah diambilkan dalilnya dari dalil sunnah atau Al-Quran. Haram misalnya, dari mana kamu tahu hukumnya minuman keras haram? Ada dalil dalam Al-Quran. Hurrimat alaikum, gimana dalilnya haramnya minuman keras itu? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu, ya.
Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ridtsum min amali syaitan fastanibuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibuh. Ayatnya demikian. Itu dalil yang terperinci tentang haramnya minuman keras. Hukum haram itu adalah fikih. Hukum haram adalah fikih. Kemudian dalil sumber hukum Islamnya adalah Al-Quran. Ayat tersebut merupakan dalilnya atau sumber hukumnya. Lalu kok bisa difahami kalau minuman keras itu haram? Kalimat yang mana sih sebenarnya? Perhatikan. Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu ridsun min amalis syaitan. Sesungguhnya minuman keras, judi, wal ansobu dan taruhan, wal ansobu wal azlamu dan mengandalkan kepada ramalan, ridsun, itu adalah perbuatan keji. Fastanibu, maka jauhilah. Tidak ada di situ kata-kata yang berbunyi haram, tidak ada. Tetapi para ulama berani mengatakan bahwa hukumnya haram karena ulama menggunakan metode. Metode inilah yang disebut dengan usul fikih. Di dalam usul fikih akan dibahas yang namanya kaidah, asas atau prinsip hukum Islam. Nah itu, seperti berikut, perhatikan. Jelaskan. Apa itu usul fikih? Pengertian usul fikih secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah jamak dari kata al-asl, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Adapun kata fikih, sebagaimana yang diuraikan tersebut, berarti faham atau mengerti secara mendalam. Usul itu adalah jamak dari asal, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar, menjadi pijakan, yang menjadi landasan. Itu namanya usul. Aslul kalimat berarti asal mula kata, dasar munculnya kata. Itu namanya aslul kalimat. Aslul huruf, dalam ilmu tajwid ada namanya aslul huruf. Aslul huruf itu sama dengan makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau fa itu syafatain, kalau ho itu adalah halak. Nah, itu namanya usul, aslun. Tempat bermulanya sesuatu, menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Ibarat rumah, ya. Ibarat rumah itu ya, yang namanya usul itu ya temboknya, pilarnya, itu namanya usul. Dindingnya itu namanya pilar, usul. Yang menopang atap, ya, yang menopang atap, itu namanya aslun. Sedangkan menurut istilah fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Imam Asy-Syaukani, idrakul qawaid allati yatawassalu biha ila istinbatil hukmi asy-syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum. Jadi menggali hukum. Tadi saya ulangi ya. Usul fikih itu berfungsi sebagai kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Itu namanya usul fikih.
Jadi sekali lagi usul fikih itu adalah alat untuk menggali hukum. Demikian juga penjelasan yang diberikan oleh Imam Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Jamul Mustolahat. Usulul fikhi hiya al-qawaidul kulliyah allati yatawassalu biha ila fahmi nususil kitabi was sunnah. Usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mustahid untuk memahami nas Alkitab dan as-sunnah. Definisi di atas menyimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana, alat yang digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan as-sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum syara' saja, melainkan juga untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah. Oleh karena itu, setelah membaca materi ini, kita kembali ke gambar. Kita kembali ke gambar, sehingga akan mendapatkan jawaban bahwa hubungan antara fikih dan usul fikih menurut gambar di sini, sumber hukum Islam yang ada di atas, di dalamnya ada Al-Quran, ada hadis, menjelaskan secara umum dan tidak spesifik menjelaskan hukum sesuatu hal, tapi secara global. Tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjadi sebuah hukum yang bisa dilakukan oleh manusia, yang bisa diikuti oleh manusia tanpa melalui sebuah usaha, tanpa melalui sebuah jalur namanya usul fikih. Ketika sumber hukum Islam dibaca oleh seorang yang mempunyai modal kemampuan usul fikih di dalam dirinya, maka orang tersebut mampu membaca hukum-hukum yang tersembunyi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka keluarlah pemahaman bahwa ayat ini hukumnya haram, ayat ini menjelaskan hukum wajib, ayat ini menjelaskan hukum sunnah, dan seterusnya. Hukum-hukum tersebut, hukum-hukum tersebut, wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, dan wajib merupakan fikih. Artinya, fikih ini tidak bisa ada dengan sendirinya tanpa melalui usul fikih. Usul fikih tidak bisa bekerja tanpa berlandaskan kepada sumber hukum Islam. Oleh karena itu, sumber hukum Islam digabung dengan usul fikih akan melahirkan pemahaman agama yang dikenal dengan fikih. Saya kira itu 1-2 pertanyaan mungkin. Gimana? Oke, kalau tidak ada nanti materinya saya share, silahkan dipelajari dan tolong dikerjakan apa yang saya berikan berupa tugas, sedikit tugas hari ini nanti dikerjakan. Baca materi yang nanti akan saya bagikan. Demikian anak-anak, ada pertanyaan? Ardin? Nggih, Pak, leres, Pak. Risti? Boten, Pak. Cinta? Cinta Bella? Rika Fitria? Boten, Pak. Dina Amelia?
Boten, Pak. Oke, mayoritas mengatakan boten. Berarti alhamdulillah tersampaikan materi hari ini. Nanti bisa dibuka lagi materinya di video. Saya cukupkan pada pagi hari ini. Terima kasih partisipasinya, kerjasamanya. Mohon maaf, kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.